Hai Gofriend, di sini ada soal. Ada percobaan reaksi antara besi dengan larutan asam klorida. Dengan data percobaan, ada 5 data percobaan di sini. Dengan logam Fe, masanya sama 0,2 gram, tapi bentuknya berbeda di sini. Ada yang bentuknya serbuk, ada juga yang kepingan. Konsentrasi HCl-nya pun berbeda. Yang ditanya, berdasarkan data percobaan ini, mana nih reaksi yang akan berlangsung paling cepat? Soal ini berhubungan dengan laju reaksi. Kita harus tahu, kira-kira faktor apa saja sih yang dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya suatu laju reaksi? Di antaranya yang pertama konsentrasi. Makin besar konsentrasi suatu zat, maka akan semakin banyak jumlah partikelnya, sehingga akan memperbesar kemungkinan tumpukan efektif. Oleh sebab itu, makin besar konsentrasinya, maka laju reaksinya pun akan semakin meningkat. Faktor kedua adalah luas permukaan bidang sentuh reaktan. Makin kecil ukuran dari suatu reaktan, maka luas permukaannya pun akan semakin besar. Karena akan semakin banyak sisi zat yang dapat bertumbukan dengan reaktan. Karena akan semakin banyak sisi zat yang dapat bertumbukan dengan reaktan lain. Oleh sebab itu, laju reaksi reaktan berupa serbuk akan lebih besar daripada butiran dan akan lebih besar daripada kepingan. Jadi intinya makin kecil ukuran reaktan, luas permukaannya makin besar sehingga laju reaksinya pun akan semakin besar gitu ya. Yang ketiga tentang katalis. Katalis itu adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi, tapi tidak mengalami perubahan kimia secara permanen, sehingga di akhir reaksi nanti zat katalis dapat diperoleh kembali. Bagaimana cara katalis bekerja? Katalis bekerja dengan menurunkan si energi aktivasinya. Energi aktivasi itu kan energi minimum yang diperlukan agar reaksi kimia dapat berjalan. Sehingga, kalau suatu reaksi itu melebihi energi aktivasinya, maka reaksinya dapat berjalan. Yang keempat ada suhu. Semakin tinggi suhu nih, maka energi partikel akan bertambah, karena mendapat tambahan energi dari energi kalornya. Hal ini akan menyebabkan partikel punya energi yang lebih besar untuk bergerak, sehingga energi kinetik partikel reaktan akan semakin besar. Kalau energi kinetiknya makin besar, maka partikel-partikelnya akan lebih leluasa bergerak, sehingga akan menyebabkan besar kemungkinan tumbukan efektif antar partikel itu terjadi. Jadi kesimpulannya, makin tinggi suhu, maka akan makin tinggi pula laju reaksinya. Nah, sekarang kita kembali ke soal. Berdasarkan faktor tersebut, berarti di sini kita dapatkan dua faktor. Yang pertama, luas permukaan bidang sentuh. Karena di sini bentuk logam Fe berbeda-beda. Kita ingin yang reaksinya paling cepat. Maka, kita cari yang luas permukaan bidang sentuhnya terbesar. Cirinya apa? Ya berarti cirinya adalah bentuknya itu paling kecil. Berarti di sini, yang kemungkinan nih, yang akan punya laju reaksi paling cepat, berarti yang serbuk. Karena bentuk partikelnya lebih kecil daripada kepingan. Berarti kemungkinan percobaan nomor 1 dan 2, dilihat dari luas permukaannya. Kita ke faktor yang kedua, konsentrasi HCl. Kita ingin yang reaksinya paling cepat. Maka kita cari konsentrasi HCl yang paling besar. Berarti di sini konsentrasi paling besar kan 3 molar nih, yaitu data 1 dan data 3 kemungkinannya. Kemudian, dari dua faktor ini kita tinggal lihat mana yang paling memungkinkan, yang punya reaksi paling cepat. Jelas di sini data 1. Karena di data 1, luas permukaan bidang sentuh termasuk terbesar. Begitupun dengan konsentrasinya. Maka reaksinya tentu akan paling cepat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.